Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita baca Al-Fatihah bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi, pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat terutama untuk diri kita sendiri dan semoga bermanfaat untuk orang lain di kemudian hari. Amin. Sebelum lebih lanjut, Ibu pengen absensi dulu. Hari ini siapa yang sudah berangkat? Semua. Alhamdulillah. Jadi sehat semua ya yang di sini? Ya, sehat semua. Alhamdulillah. Sebelum lanjut lagi, sudah siap belajar? Sudah. Ya, kalau sudah silakan buku modulnya dikeluarkan. Alat tulis. Ya sudah. Minggu kemarin kita sudah sampai pada bab 8, sudah selesai membahas bab 8. Bab apa itu bab 8 kemarin? Nafsu syahwat dan ghadha. Nafsu itu apa? Nafsu itu sesuatu yang disenangi jiwa. Kalau ghadha? Marah. Kalau nafsu yang disenangi oleh jiwa itu bisa yang bersifat positif maupun yang negatif. Nah, kalau nafsu itu yang bersifat negatif, kemudian sikap ghadab itu termasuk perilaku yang tercela, sehingga harus dihindari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 9, masuk ke dalam bab 9, yakni bab hikmah, ifah, saja'ah, dan adalah. Jadi diharapkan nanti setelah pertemuan ini anak-anak dapat menguraikan pengertian dari hikmah, ifah, saja'ah, dan adalah, kemudian dapat menelaah dalil yang berkaitan dengan hikmah, ifah, saja'ah, dan adalah, kemudian dapat merinci bentuk-bentuk dari hikmah, ifah, saja'ah, dan adalah, dan dapat memperinci keutamaan dari sifat hikmah, ifah, saja'ah, dan adalah. Nah, anak-anakku sekalian, dalam hidup ini pasti setiap orang itu memiliki masalah, betul? Kadang bahkan satu masalah belum terselesaikan sudah muncul masalah yang lain. Nah, kita sebagai seorang muslim harus bisa memiliki akhlak yang terpuji seperti sikap hikmah, ifah, saja'ah, dan adalah, supaya kalau biasanya itu kalau orang yang tidak memiliki akhlak terpuji dalam menghadapi masalah itu biasanya akan semena-mena. Dia dalam perkataan dan perbuatannya itu tidak didasarkan dengan pertimbangan yang matang, sehingga masalah semakin rumit dan tidak terselesaikan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menerapkan sikap hikmah, ifah, saja'ah, dan adalah. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu hikmah, ifah, saja'ah, dan adalah? Belum. Keutamaannya ada yang sudah tahu? Belum. Nah, mari kita bahas. Yang pertama, hikmah. Hikmah itu berasal dari kata hakama, yahkumu, hikmatan. Ya, artinya apa hikmah itu? Artinya bijaksana, atau secara bahasa itu artinya kebijaksanaan atau pendapat ataupun pikiran yang bagus. Secara istilahnya itu perkataan yang tegas dan tepat diikuti dengan dalil-dalil yang dapat mengikat kebenaran. Nah, sikap hikmah ini
dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, yang artinya dia itu memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang mempunyai akal sehat. Nah, di ayat ini Allah itu memberitahu bahwa hikmah itu sesuatu yang dapat diambil atau pelajaran yang dapat diambil dari suatu peristiwa. Nah, orang yang dikatakan memiliki sikap hikmah itu apabila dia itu mampu menegakkan hal yang benar, kemudian dapat melaksanakan kewajiban, disiplin pada diri sendiri, dan bersikap adil. Paham, teman-teman? Paham. Ya. Terus lanjut ke sikap yang kedua, yakni sikap ifa. Ada yang tahu asalnya dari kata apa ifa? Ini ifa itu berasal dari kata afa. Yanfu ifatan, yang artinya menjaga diri atau memelihara kesucian diri. Nah, secara istilahnya itu ifa merupakan memelihara kehormatan diri dari segala hal yang dapat merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Nah, sikap ifa ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang bunyinya, mari kita baca juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi kita itu harus menjaga perkataan yang benar supaya dapat memelihara kesucian diri kita. Nah, orang yang dikatakan memiliki sikap ifa itu apabila seseorang itu mampu menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual. Dalam hal ini berarti bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan lawan jenis, betul? Betul. Ya, kemudian yang selanjutnya menjaga kehormatan diri dalam masalah harta. Jadi ini tuh bagaimana cara kita menjaga harta supaya terhindar dari kezaliman. Nah, yang ketiga ini menjaga kehormatan diri dan hubungannya dengan kepercayaan orang lain pada dirinya. Apabila kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita harus menjaga supaya orang lain itu tidak kecewa. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sikap syaja'ah. Syaja'ah ini berasal dari kata syaja'ah yasju'u syaja'atan. Ya, artinya syaja'ah itu berani atau gagah. Nah, menurut istilahnya itu syaja'ah merupakan keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran. Jadi kalau kita berada di pihak yang benar, kita itu harus berani menjaga, mempertahankan kebenaran itu. Nah, sikap ini sudah tercantum dalam Quran surat Al-Imran ayat 139. Bacaannya bagaimana? Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi
kebenaran itu. Nah, sikap sajang ini bisa ditunjukkan dengan perilaku seperti berterus terang dalam kebenaran sekalipun di hadapan penguasa yang zalim. Jadi nanti apabila teman-teman semua sudah besar dan menjadi misal menjadi seorang karyawan, ada sebuah masalah, teman-teman harus berterus terang dalam kebenaran. Kalau teman-teman berada di posisi yang benar, teman-teman harus berani mempertahankan kebenaran itu. Kemudian mampu menyimpan rahasia, bekerja dengan baik, penuh dengan perhitungan. Kemudian berani melakukan kesalahan. Nah, kalau tadi teman-teman berada di posisi yang benar, teman-teman harus mempertahankan kebenarannya. Begitu pula kalau teman-teman berada di posisi yang salah, harus berani mengakui kesalahannya. Kemudian bersikap objektif terhadap diri sendiri. Nah, sikap yang terakhir adalah ini beda dengan adalah ya. Kalau adalah ini berasal dari kata adalah yang biru adlan, yang artinya adil atau sama atau seimbang. Nah, secara istilahnya itu menempatkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Sikap adalah ini sudah ada juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Nah, jadi di sini Allah itu menyuruh kita untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, jadi bersikap adil. Terus apabila menetapkan hukum itu juga harus ditetapkan dengan adil. Nah, adil ini orang yang dikatakan memiliki sikap adil, misalnya ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti bagaimana kita sebagai hamba Allah menempatkan Allah sebagai Tuhan kita, ya berarti kita harus beribadah kepada kita. Kemudian ada terhadap diri sendiri, bagaimana kita menempatkan diri, menjaga diri supaya kita terhindar dari kezaliman, dari hal-hal yang buruk. Kemudian terhadap orang lain juga, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik. Ada terhadap makhluk lain juga seperti itu. Nah, selanjutnya masih semangat gak nih? Masih. Enggak terlalu ya. Coba sekarang ibu pengen ngajak teman-teman buat diskusi. Tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Ya, Bu. Di sini ada tim merah, tim kuning, tim hijau, dan tim biru. Ibu pengen membentuk kelompok berhitung dari Mas Eko. Coba. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 4. 2. Nah, sudah ya, berarti pas. Nah, di sini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Maju. 3. Baris dulu. 1 sana. 1 ini. Mana kok lama sekali? Masih pagi ini loh. Sudah? Mari kita olah lagi. Ikuti seperti ibu ya, tangan ke atas. Gerakan seperti ini. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Nah, jadi peraturannya di sini kan ibu punya tim, 4 tim ya. Terus di sini ibu juga punya buku dengan warna merah, kuning, hijau, biru seperti itu. Pertama, peraturannya seperti ini. Jadi nanti di sini kan ibu hanya memiliki 1 soal saja. Nah, silakan didiskusikan dengan teman kelompok. Terus, tapi
Tapi nanti itu setiap anggota kelompok harus memiliki catatan masing-masing. Jadi semuanya nulis di buku masing-masing. Tapi ibu pengen satu saja dituliskan di bukunya ibu, nanti dikumpulkan. Paham? Ya. Ya. Di merah? Oke. Kuning, hijau, biru. Ya. Ibu beri waktu 15 menit ya. Ya silakan diskusi. Diskusi dengan kelompoknya sendiri. Sudah selesai? Sudah? Masing-masing punya catatannya sendiri? Ya, ya sekarang. Nah selanjutnya ibu pengen perwakilan saja mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian peraturannya lagi nanti kalau satu teman kalian sedang presentasi, yang lain boleh menanggapi, boleh menambahkan, ya. Nanti yang berani menambahkan, ibu beri nilai plus. Paham? Dari tim merah dulu. Siap sudah? Siap. Pokoknya Ya silakan tim merah mempresentasikan diskusinya. Yang lain boleh menanggapi, boleh menambahkan ya. Oke. Saya perwakilan dari kelompok merah mendapatkan materi keutamaan sikap hikmah dan cara membiasakannya. Jawaban dari kami, keutamaan orang yang mengamalkan sifat hikmah yaitu yang pertama memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. Yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Selanjutnya, untuk cara membiasakan sikap hikmah yaitu dengan mengambil sisi baik dan membuang sisi buruk dari peristiwa, juga berusaha selalu bisa optimis dan percaya diri dengan sesuatu yang dikerjakannya. Ya. Sudah paham? Apa mungkin ada yang menanggapi, menambahkan? Silakan. Mau menambahkan Iya, cara membiasakan sikap hikmah yaitu menempatkan perkataan dan perbuatan dengan bijak. Ya benar. Nah dari tim merah itu mendapatkan tambahan jawaban dari tim kuning ya. Tim kuning bahwa tadi Mbak Farida menyebutkan bahwa menempatkan perkataan dan perbuatan dengan bijak itu merupakan cara membiasakan sikap hikmah. Itu sudah benar ya teman-teman. Ya, terima kasih. Silakan terus. Kemudian selanjutnya tim kuning. Keutamaan sikap hikmah dan cara membiasakannya. Keutamaan sikap hikmah dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat. Yang kedua, mewujudkan rasa kesamaan martabat dan sederajat kemanusiaan. Cara membiasakan sikap hikmah yang pertama membekali diri dengan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, membentengi diri dengan rasa malu. Ya, itu sudah benar ya dari diskusi kelompok kuning. Kemudian ada yang ingin menanggapi, menambahkan? Ya. Boleh. Ya, bro. Cara membiasakan sikap hikmah yaitu menjauhi teman-teman dari teman menunjukkan fitnah. Nah, itu juga menjauhi tempat-tempat yang menimbulkan fitnah ya. Tadi kan Iva itu menjaga diri, jadi kita bisa menjauhkan tempat-tempat yang mampu menimbulkan fitnah ya. Benar. Itu tambahan dari tim hijau ya. Terima kasih tim kuning.
Dari tim hijau yaitu tentang keutamaan sikap belajar dan cara membiasakannya. Keutamaannya dengan memiliki sikap belajar ia bisa berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan yang salah, berani membela hak milik jiwa dan raga. Cara membiasakannya yang pertama dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah, mentaati perintahnya dan menumbuhkan rasa takut terhadap Allah. Yang kedua, senantiasa percaya dan yakin akan segala jenis pertolongan Allah yang akan diberikan kepada hambanya yang mau berdiri dan membela di jalannya. Ya, betul itu. Itu diskusi dari tim hijau juga sudah betul. Tapi apa ada yang menambahkan? Saya. Mas Mati dulu apa yang menambahkan? Saya dulu. Harus beramal makruf dari muka. Iya, betul. Harus aman maklum dari muka juga betul. Itu tambahan dari tim biru ya, Mbak? Iya, siap. Terima kasih kepada tim hijau. Selanjutnya yang terakhir tim biru ya, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok biru akan membacakan hasil diskusi kami. Keutamaan sikap adalah dan cara membiasakannya. Keutamaan sikapnya yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan adil. Yang kedua, membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Cara membiasakannya adalah dengan menyadari pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut keteraturan dan keseimbangan alam semesta maupun yang berkaitan langsung dengan kemaslahatan kehidupan manusia. Selanjutnya yang kedua, memahami nilai-nilai positif yang terkandung dalam prinsip keadilan seperti kedamaian, kenyamanan, serta hilangnya kebencian dan permusuhan di antara sesama manusia. Ya, bagus sekali itu jawaban dari tim biru. Ada yang mau menambahkan? Ya, di merah tadi belum menambahkan ya. Yang keras harus dibahas. Berusaha mempraktikkan keadilan kepada orang lain, misalnya dengan bersikap adil, ketika menimbang dan menerangkan sesuatu atau bersikap seimbang jika nilai mana atau orang. Iya, betul. Itu tambahan dari tim merah. Tadi berusaha mempraktikkan keadilan kepada orang lain, misalnya dengan bersikap adil ketika menimbang atau menangkap sesuatu. Misal bapak ibunya seorang pedagang ya, atau besok teman-teman besar menjadi seorang pedagang harus adil ketika menimbang sesuatu atau ketika menilai teman atau orang lain seperti itu. Terima kasih tim biru. Tempat duduk masing-masing. Ya, kita sudah selesai bahas materinya, kemudian tadi juga sudah berdiskusi ya. Nah, sekarang Ibu punya sedikit ringkasan materi dari yang sudah kita bahas. Jadi sikap hikmah, ikhlas, dan adalah itu merupakan perilaku yang terbaik. Jadi harus dikembangkan, diamalkan di setiap dunia. Kemudian tadi hikmah itu merupakan pelajaran atau makna yang dapat kita petik dari suatu peristiwa. Kemudian ifa itu berarti menahan diri dari sesuatu yang buruk. Kemudian saja kita harus berani mempertahankan kebenaran ataupun mengakui kesalahan. Nah yang terakhir adalah ini bersikap adil dalam menghadapi permasalahan, tentunya sesuai dengan hukum Islam. Nah anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah hasanah keilmuan kita, tentunya di materi akhlak terpuji ini. Mudah-mudahan kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mendapatkan keutamaan dari sikap-sikap hikmah, ikhlas, dan adalah ini. Ya karena waktu sudah selesai, nanti masih lanjutkan jam pelajaran selanjutnya. Nah, minggu depan Ibu beritahu bahwa minggu depan itu kita akan membahas mengenai bagaimana kita menjauhi perilaku yang tercela seperti licik, dolim, diskriminasi, dan
tamak. Nah, jadi kan hari ini kita sudah membahas perilaku yang terpuji, dan minggu depan kita membahas perilaku yang tercela. Di rumah jangan lupa belajar, modulnya dibaca. Semoga bermanfaat ya. Mari kita tutup acara pembelajaran kita hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama dan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah komunitas dari Mapel Akhlak sudah dilaksanakan oleh Pak